hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian semua? Masih tetap semangat belajar online ya? Jangan patah semangat ya. Ya, betul. Jangan patah semangat. Seperti Kak Ivan Dan Pak Dono. yang akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan buka ibadah ini dengan bersama-sama membuka ayat pembuka ibadah pagi hari ini. Ayat pembuka diambil dari Mazmur 121 ayat 2 dan 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjagai kami. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir supaya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, situasi saat ini kadang membuat kita tertekan ya. Belajar kadang menjadi lebih sulit. Bermain dengan teman-teman jadi terbatas. Ya, tapi sesulit apapun keadaan kita tetap harus menjalani hidup ini. Tidak mungkin kita hanya duduk diam di kamar, tidak mengerjakan apa-apa. Ingatlah, kita punya Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku, Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Melalui tokoh Alkitab kita hari ini, kita akan belajar siapakah Allah Tuhan kita itu.
Dia adalah Allah yang terus menyertai dan berperan dalam hidup kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami. Jaga juga kami, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati juga guru-guru yang akan memberikan atau menceritakan firman Tuhan. Berkati supaya kami bisa mendengar dengan baik dan mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah penolong sekaligus Allah yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan besar sesuai dengan rencananya. Meski di masa yang sulit sekalipun. Keranjang ini mengingatkan kita akan seorang bayi yang karena kebijakan penguasa saat itu, bayi tersebut seharusnya mati. Tetapi karena pertolongan Allah, bayi itu dapat hidup. Bahkan bayi itu tumbuh dan dididik di lingkungan yang semula ingin membunuhnya. Musa, yang berarti diambil dari air, dididik dan dibesarkan dalam budaya Mesir. Mesir adalah negara yang pada saat itu adalah negara yang menjadikan pemuda-pemuda Israel menjadi budak atau pekerja kasar. Musa bahkan tumbuh menjadi salah seorang panglima perang Mesir yang tangguh. Suatu ketika Musa berkesempatan untuk berkeliling di lingkungan sekitarnya. Musa melihat ada 2 orang pekerja kasar sedang bertengkar dengan hebatnya. 1 orang Mesir dan 1 lagi orang Ibrani atau orang Israel. Musa menyadari bahwa sesungguhnya dia adalah orang Ibrani yang dibesarkan dalam lingkungan Mesir. Jadi secara naluri dia kemudian menolong salah satu dari mereka. Musa menolong pekerja Ibrani. Bahkan akhirnya Musa membunuh pekerja Mesir tanpa seorang pun mengetahuinya. Peristiwa seperti itu kembali terulang. Kali ini Musa mendapati 2 budak Ibrani yang bertengkar dengan hebatnya. Musa bermaksud untuk melerai mereka. Tapi alangkah terkejutnya,
justru niat baik itu ditolak. Bahkan mereka mempertanyakan apa hak Musa untuk memisahkan mereka. Apakah mereka juga akan dibunuh Musa seperti Musa membunuh orang Mesir? Musa menyadari ternyata peristiwa yang lalu diketahui oleh para budak Ibrani. Musa akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Dia berusaha menyembunyikan diri jauh dari kehidupan di Mesir. Musa akhirnya melarikan diri ke Midian. Mengapa Musa melarikan diri? Ada 2 sebab. 1, karena ketakutan. Rupa-rupanya peristiwa Musa membunuh pekerja Mesir sudah sampai ke telinga Firaun. Dan Firaun memerintahkan untuk menangkap Musa. Yang kedua, karena kecewa. Musa kecewa ketika dia bermaksud untuk mendamaikan 2 budak Ibrani, tapi justru Musa ditolak. Musa ditolak oleh bangsanya sendiri. Musa melarikan diri jauh keluar dari Mesir. Musa berusaha melupakan dan menghapus jejak siapa sebenarnya dia. Sampai akhirnya ia tiba di Midian. Musa memulai kehidupan barunya di Midian dan tinggal di sebuah keluarga imam yaitu Yitro. Singkat cerita, Musa menikah dengan salah seorang putri Imam Yitro yaitu Zefora, dan Musa menetap di Midian. Di Midian, Musa menjadi penggembala. Perubahan hidup dialami Musa. Dahulu dia sebagai salah seorang panglima perang Mesir, sekarang Musa menjadi seorang gembala. Perubahan hidup dialami oleh Musa. Dahulu ia salah seorang panglima perang Mesir yang disegani. Sekarang Musa menjadi seorang gembala yang hidup dalam kesederhanaan. Sampai suatu ketika, suatu peristiwa terjadi, suatu peristiwa yang mengembalikan Musa dari mana sesungguhnya dia berasal dan mengapa dia ada dan hidup sampai saat ini. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Musa, Musa, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tetapi, apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Tuhan mengembalikan Musa pada tujuan semula, yaitu memanggil Musa untuk membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Tuhan sudah menyiapkan Musa melalui berbagai peristiwa dalam kehidupannya. Bukan waktu yang singkat akhirnya Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin. 40 tahun Musa dididik di Mesir sampai akhirnya menjadi panglima perang Mesir. 40 tahun juga Musa hidup dalam pelarian di Midian. Bagaimana dengan kita? Apa panggilan hidup kita? Apakah kita hanya menyadari bahwa kita dilahirkan sebagai anak yang pandai main musik, pandai berolahraga tertentu, pandai matematika, atau pandai yang lainnya? Panggilan hidup kita sesungguhnya adalah seperti Musa. Kita dipanggil untuk membawa orang-orang ditindas. Kita dipanggil untuk membebaskan orang-orang, membawa mereka kepada Sang Juru Selamat, mengenalkan mereka kepada siapa sesungguhnya Allah kita. Saat ini kita seperti Musa. Kita sedang dididik dan disiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin yang akan membawa orang-orang tertindas dan mengenalkan mereka kepada Juru Selamat. Mengenalkan kepada mereka siapa sesungguhnya Allah kita. Seperti juga Musa, Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita untuk menjalankan tugas panggilan kita. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran 3 ayat 14c. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, anak-anakku sekalian, belajarlah seperti Musa. Ya, seperti Musa yang percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu bersama dia. Mari kita ucapkan syukur atas penyertaan Tuhan yang sudah kita terima sampai hari ini melalui persembahan syukur kita. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bukan
karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami. Berkati persembahan ini supaya menjadi berkat untuk Engkau dan bisa membantu teman-teman kami bila ada yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan dan tolong jaga kami walaupun kami ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dimanapun kita, dalam kondisi apapun, suka maupun susah, ingatlah tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini, kita sedang dibentuk dan disiapkan Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Ibadah kita sudah selesai hari ini. Mari kita menutupnya dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami boleh belajar dari Musa. Kiranya kami boleh seperti Musa yang mau menerima panggilan Tuhan, dan kami boleh seperti Musa yang mau dididik melalui cara Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami juga masih diberi kesempatan untuk dapat bersekolah, boleh melalui masa-masa di pandemi ini. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengatasi semua yang kami alami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat dan rajin belajar ya, meskipun belajar secara online. Jadikanlah masa pandemi ini sebagai masa yang mendidik
untuk hidup lebih sehat, agar kita dapat terus merasakan berkat dan pertolongannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar